Api melalap habis tempat tinggal atau kobong santri di Pondok Pesantren Al-Kahfi, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh asrama lantai atas pondok pesantren yang terdiri dari 8 kamar. Santri dan warga berupaya memadamkan api yang terus membesar. 2 armada pemadam kebakaran dari Posko Jampang Kulon dan Surade yang datang ke lokasi langsung memadamkan api yang membakar bangunan tersebut. Material bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga membuat petugas kesulitan. Saat kejadian, para santri sedang beristirahat. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar. Saya udah keluar ada api. Ada api di lantai yang ke sini, di kamar yang sini. Udah gitu, udah keluar, adalah api yang terus mengebus gitu. Ya, yang mengebus. Terus saya teriak, terus ada teman-teman saya bangunin semuanya, udah bangunin, saya ke bawah. Kesulitan pasti ada, satu sumber air, kedua dari jalan ke TKK lumayan sedikit jauh itu Pak, antara 50 atau 100 meter. Jadi berapa lama itu dievakuasi, memadamkan air prosesnya? Prosesnya diperkirakan 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Para santri sementara mengungsi di masjid pondok pesantren. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ada asap tanpa api. Sebuah rumah di desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terlihat berasap. Kendaraan taktis polisi terlihat berupaya memadamkan api. Rumah terduga pelaku pembunuhan atas nama Salam ini diduga dibakar oleh massa. Mereka geram karena pelaku kabur bersama anak dan istrinya usai diduga membunuh korban, seorang anggota koperasi yang datang untuk menagih cicilan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil membubarkan aksi massa. Meski demikian, sebagian rumah dan barang berharga milik terduga pelaku hangus dibakar massa. Ya udah, pelakunya tetap ini kabur ya. Nah itu warga mana sih? Warga Kampung Baru. Pertama dibakar, ya. Kasur, habis itu kita berusaha memadamkan. Tapi akhirnya datang lagi rame, kebakar lagi, udah nggak sanggup lah. Pak Lurah datang, habis itu ya udah sini lagi, dibakar lagi. Akhirnya bapak-bapak polisi ini kesini. Ratusan massa sebelumnya juga sempat mendatangi Mapolsek Natar meminta polisi bertindak cepat mengusut kasus hilangnya korban setelah melakukan penagihan ke rumah terduga pelaku. Sepeda motor, ponsel dan barang pribadi milik korban juga dilaporkan hilang. Kepolisian daerah Lampung belum memberikan keterangan dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung untuk diidentifikasi dan otopsi. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Warga tidak percaya jika Arya Darul Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidup. DPR RI menyetujui abolisi untuk Thomas Trikasi Lembong dan amnesti Hasto Kristianto. Jumlah kematian di Gaza akibat kelaparan meningkat tajam, terutama anak-anak. Pemirsa, kita awali Sindo Siang dari informasi warga di Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya semburan lumpur di 2 lokasi berbeda di samping jalan tol Pejagan Brebes. Diduga munculnya semburan lumpur dampak dari adanya pengeboran pipa gas di sisi utara jalan tol. Warga Desa Krasak, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dihebohkan dengan munculnya semburan lumpur di samping jalan tol Pejagan Brebes Kamis malam.
Sejumlah pekerja proyek galian pipa gas di areal tol berjibaku membersihkan endapan lumpur yang menutup akses jalan warga. Diduga endapan lumpur setinggi 30 cm ini akibat dampak pembangunan galian untuk pipa gas di sebelah utara tol Pejagan Brebes. Selain itu, bangunan rumah warga pun retak-retak akibat pengeboran ini. Masyarakat memang agak menghilau ya. Sholat tadi udah berhenti mas, diimbau kepada masyarakat ya nggak usah panik atau nggak usah apalagi karena sudah berbahaya. Fenomena semburan lumpur ini merupakan kali kedua. Sebelumnya terjadi di halaman rumah warga di Desa Wangadalem pada Selasa lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Emosi tidak diterima sebagai tenaga P3K atau ASN, seorang penjaga sekolah gembok semua ruang kelas di SDN 05 Sungai Limau, Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Akibatnya ratusan siswa terpaksa belajar di teras lantai sekolah. Siswa SDN 05 Sungai Limau ini terpaksa belajar di lantai teras sekolah akibat pintu kelas sekolah sengaja digembok penjaga sekolah di Padang, Pariaman. Aksi gembok ini dipicu penjaga sekolah yang tidak diterima menjadi tenaga PPPK atau ASN. Padahal lantai sekolah adalah hibah dari keluarga si penjaga sekolah. Akibat aksi gembok pintu ini, proses belajar mengajar pun terganggu karena siswa harus belajar di lantai. Bahkan ada siswa yang memanfaatkan pondasi tiang bendera sebagai pengganti meja. Wali murid berharap adanya penyelesaian dari pemerintah setempat agar proses belajar mengajar kembali normal. Dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra menyatakan bahwa pihaknya belum menutup kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya, Wira juga menyampaikan kesimpulan penyidik terkait dengan kasus Arya, polisi belum menemukan adanya tindak pidana. Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi kami tetap akan tampung. Ya. Sementara belum. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim khusus. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Saya senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Tifa 100% masuk bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat sampai Minggu pukul 9:30 malam di Sindo News TV.